Saya Saprijal Ardianto, peserta Latsar CPNS Polda Jambi. Saya Al Husairi, peserta Latsar CPNS Polda Jambi. Saya Anepri Kawisman, peserta CPNS Polda Jambi. Saya Siti Fatimah, peserta Latsar CPNS Polda Jambi. Saya Filipan Arista, peserta Latsar CPNS Polda Jambi. Semua siap? Siap, siap, selalu siap. Indonesia negara yang kaya akan suku bangsa, ras, budaya, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keragaman yang berada di Indonesia menjadi sebuah sumber kekuatan untuk keamanan nusa dan bangsa. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4 Angkatan 6 Golongan 2 dari peserta Latsar CPNS Polda Jambi tahun 2022. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber yang berbeda, di mana narasumber kali ini kita masukkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori orang tua, yang kedua dari kategori dewasa, dan yang ketiga dari kategori remaja. Yang dimana interview kali ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka tentang Indonesia yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Pagi Mbak. Pagi. Siapa namanya Mbak? Mbak Ana. Perkenalkan ya Mbak, nama saya Cindy. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022. Ya. Mbak, saya mau bertanya. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan menurut Mbak Ana? Menurut saya wawasan kebangsaan itu suatu konsep yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Wawasan kebangsaan adalah cara kita bersikap, berpikir dan berbuat sesuai naluri sebagai bangsa Indonesia, di mana dia pondasi utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan pertamanya, apakah wawasan kebangsaan itu, Bu? Menurut Ibu, Pengetahuan tentang negara Indonesia. Oke, jadi wawasan kebangsaan menurut Ibu itu pengetahuan tentang warga negara Indonesia. Apa arti bela negara? Bela negara itu sikap atau perilaku rakyat Indonesia atau warga negara yang menjiwai kecintaannya terhadap negaranya tersebut. Seberapa penting bela negara untuk Mbak Ana? Menurut saya sih penting, karena kan negara itu dapat berperan serta dalam perlindungan dunia gitu. Jadi menurut saya sih kalau pembelaan negara itu bukan hanya untuk aparat, polisi atau TNI juga, namun juga berperan hak sekaligus kewajiban untuk rakyat Indonesia. Jadi semua kalangan ya Mbak Ana? Iya, semua kalangan. Bela negara adalah cara kita untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Dan mempertahankan kedaulatan bangsa ini bukan hanya cara berperang, itu
cara-cara lama. Cara-cara pertanian adalah gimana kita bisa settle di bidang ekonomi, budaya, dan sosial, supaya kita nggak dimasuki pikiran-pikiran asing yang memecah belah bangsa dan bela negara. Nah, ibu tahu tak bela negara itu apa? Kita siap membela negara pada taat pada hukum dan aturan. Oh gitu Bu ya. Jadi menurut Ibu arti dari bela negara itu siap ikut membela negara, tentunya taat pada aturan Bu ya. Selanjutnya apa isu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia? Menurut saya sih yang paling menonjol sekarang ya Mbak ya, mungkin penyebaran hoax gitu. Jadi penyebaran hoax itu kan udah berkeliaran nih di negara Indonesia, termasuk negara Indonesia. Jadi menurut saya sih isu yang sekarang menonjol itu ya penyebaran hoax Mbak. isu-isu yang memecah belah bangsa. Kita sebagai bangsa yang besar, kepulauan terdiri dari banyak pulau, puluhan ribu pulau, puluhan bahasa, yang terutama itu adalah SARA. Dan ini sangat rentan sekali, apalagi dengan media sosial yang luar biasa. Terbukanya kita itu adalah hal yang sangat rentan. Kemudian Ibu tahu tak isu yang dapat memecah bangsa Bu? Berita bohong. Iya. Jadi isu yang dapat memecah bangsa itu memang salah satu contohnya berita bohong. Apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi isu tersebut? Mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terus juga lebih bisa memilah atau memilih informasi yang benar agar tidak terjadi lagi penyebaran hoax di Indonesia gitu. Bijak Iya, bijak ya benar. Terima kasih ya Mbak Ana. Ya, sama-sama. cara mengantisipasinya adalah kita harus selalu berpikiran terbuka. Kemudian dengan cara kita kembali ke kodrat agama kita masing-masing dan kepercayaan masing-masing, itu yang jadi pondasi utama, bahwa semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran, tidak pernah ada mengajarkan tentang perselisihan dan bunuh-membunuh. Untuk supaya mengatasi berita bohong itu Ibu tahu caranya Bu? Kita jangan ikut-ikutan Menyebarkan. menyebarkan berita bohong yang belum ada kenyataannya. Iya benar sekali Bu. Jadi untuk mengatasi isu tersebut kita tidak ikut Bu ya. Nah, bagus ya Bu. Oke lah, terima kasih banyak. Nah, itu tadi adalah wawancara kami terhadap ketiga narasumber. Dari hasil interview tadi, kami dapat menganalisis bahwa setiap anak bangsa memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya. Khususnya setiap narasumber yang telah kami interview. Dari hasil interview yang kami lakukan pada 3 orang narasumber yang berbeda, dapat diketahui bahwa pada dasarnya mereka semua paham dengan wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Hal ini nampak dari cara mereka menjelaskan bagaimana mereka ikut berpartisipasi pada aksi bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan dari hasil ketiga narasumber kita dapat simpulkan bahwa bela negara adalah sebuah semangat berani berkorban demi tanah air dan demi keutuhan suatu negara. Bela negara adalah wujud kepedulian terhadap negara dan demi keutuhan suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh para pemuda. Pemuda merupakan faktor penting yang sangat diandalkan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Penurunan kesadaran akan pentingnya bela negara, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya persoalan yang terjadi saat ini,
banyak pemuda yang lebih bangga dengan kebudayaan negara lain. Mari jaga bangsa kita dengan bela negara, dengan menambah wawasan kebangsaan. Aku cinta Indonesia.